Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Halo, apa kabar? Baik-baik aja. Usia berapa sekarang? Maret ini bulan depan 63. Dari awal lulus SMA tahun 77 saya awalnya ya disco. Untuk pergaulan di dunia entertainment ya. Itu disco. Tapi setelah saya banyak teman ya, hampir suatu Surabaya itu saya kenal semualah orang-orang pelaku-pelaku entertainment. Baru saya masuk ke rock gitu. Jadi di rock itu memang seperti ada sesuatu tantangan hebat gitu yang dalam pikiran saya waktu itu, kalau saya bisa menaklukkan musik ini itu prestasi yang luar biasa buat saya. Karena era itu kan nggak ada seorang pun yang mampu membuat konser rock itu aman, nggak rusuh, terus jadi musik yang dicap sama generasi tua waktu itu ya, dianggap musik yang nggak mendidik, penontonnya mabuk semua, main jelek dilemparin sandal ya kan, banyak berantem gitu. Ya itu pekerjaan saya waktu itu, karena ngurus izin zaman dulu kan juga susah untuk meyakinkan bahwa konser kita bakal aman ya kan. Perjuangannya juga berat gitu, harus tatak kalau istilahnya orang Surabaya ya, harus punya nyali, berani pasang badan untuk dapat izin. Karena zaman itu kan ngurus izin kan kita nggak seperti sekarang hanya polisi. Kalau dulu kan sospolnya kuat, sosial politiknya kuat, harus melalui banyak meja. Karena kan nggak hanya polisi, termasuk tentara kita harus minta izin, termasuk dari pemerintah juga kan, sospol, kesbang, perekonomian, dinas pajak, dikbud, dari wali kota. Itu kan kita harus ada rekomendasinya semua. Kalau dari ininya kan dari venue, dari lingkungan, ya kan, terus dari muspika lah istilahnya. Itu Koramil, Polsek, Kodim, Polres, Poltabes, Korem, Polda, Pangdam, itu harus ada tanda tangannya semua itu. Iya, kalau nggak ada ya waktu itu ya bisa mengganggu gitu loh. Mereka bisa, saya nggak setuju gitu. Jadi dulu saya banyak halangannya dari situ. Walaupun awalnya larangan ada di Semarang, saya tahun 83 sempat bikin duel God Bless Rollies di Simpang 5 itu juga dilarang. Pulang nangis saya. Ya zaman itu saya kan belum kenal bank, masih mainnya uang cash.
Jadi dilarang, ya pulang duit cashnya 1 koper habis. Ya nangis. Masih remaja, muda, cari uang susah. Dilarang. Ya itu karena itu tadi, karena sosial politiknya masih kuat bahwa ini musik tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Itu setelah tahun 80 saya bikin di Stadion Tambak Sari waktu SAS Super Kid. Itu memang kursinya hancur, rusuh. Ya karena Jelly Tobing kesetrum waktu itu. Pada tahun 80 itu. Sehingga penontonnya marah. Saya juga belum sempat masuk stadion waktu itu. Karena pada saat persiapan dia soundcheck jam 4 dia kejadian. Sedangkan show udah jalan, tiket udah terjual, saya kan harus cari pengganti. Jadi saya lari ke Malang, nyari Mickey Jaguar, lagi di rumah sarungan gitu, saya tarik, saya ajak ke Surabaya untuk gantikan Super Kid waktu itu sebagai pengganti Jelly kesetrum. Tapi ya rupanya penontonnya masih nggak puas, yang rusak kursi. Jadi saya sewa kursi 5.000 di lapangan rumput itu, hancur. Wah iya itu Lok Slepor Can Lok Slepor Can itu bergema. Padahal saya masih muda kan. Saya sih bernyali, saya masih mau ngotot masuk. Cuma MC-nya sama beberapa teman saya, Mas Pur itu nggak usah dah, pulang aja Pak Lok. Baru mau masuk lapangan saya dipaksa pulang. Itu lihat tuh, satu stadion udah teriak-teriak saya. Suara saya bergema di mana-mana. Akhirnya ya sudah, saya pulang nunggu di hotel. Naik truk saya pulang. Dikawal sama centeng-centeng itu. Dianterin ya pulang nunggu di hotel. Tapi dari situ ada pengalaman bahwa akhirnya konser rock ini jangan pakai kursi. Jadi pada tahun berikutnya saya bikin lagi di Tambak Sari itu sudah nggak pakai kursi, jadi dia udah berdiri aja penontonnya. Our Constitution, the Pancasila. Constitution, the Pancasila. Jadi untuk membuat konser di daerah itu nggak mudah, karena mereka kan nggak punya sarana. Prasarananya belum ada panggung, belum ada genset, belum ada rental lah istilahnya. Jadi untuk memenuhi obsesi saya waktu itu ya saya harus punya sendiri, harus bikin panggung. Ya cuma karena belum ada duit waktu itu sempat salah satu direktur Jarum di Surabaya ngutangin saya duit waktu itu 5 juta zaman itu, udah gede, itu udah bisa bikin panggung. Dengan tambahan duit saya sedikit, saya bikin, akhirnya saya bisa bikin tour dengan panggung sendiri bawa gitu. Termasuk barikade. Dulu saya barikade itu masih pakai drum minyak, jadi saya kalau tour konser itu di daerah-daerah sibuk cari drum minyak kosong buat ngisi air buat barikade, diikat bambu gitu, keamanannya udah berdiri di atas tong-tong minyak itu, belum pakai besi, belum. Pada saat itu artis-artis ini kan taunya kalau diundang konser makan minum ditanggung panitia. Nah memang itu yang membuat kita over budget, yang bikin kita jeblok. Nah, mereka doyan minum, iya kan, sloki-slokian gitu kan, bonyok saya. Jadi saya sebetulnya di atas kertas itu mungkin nggak rugi, gara-gara itu ya bikin kita rugi.
Akhirnya berapa konser itu ya, tapi kejadian itu yang membuat saya bikin peraturan. Ya itu tadi, di budgeting untuk biaya makan dan misalnya laundry atau apa gitu ya. Kita budgetin sehari berapa, tiap konser 2-3 hari misalnya nginep. Ya udah itu, selebihnya kamu tanggung sendiri. Jadi kita ada penertiban sehingga budgeting itu tidak over, yang tidak terduganya nggak banyak. Kalau enggak ya rugi terus. Tapi sejak era itu saya mulai terjadi plus profit gitu ya. Jadi mulai terkendali, anggarannya itu sudah mulai jelas gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang memperbaiki kondisi showbiz pada saat itu untuk memastikan kos gitu. Jadi zaman dulu kekuatan saya di sponsorship itu menyenangkan penggemar rock. Karena kan tiketnya jadi murah. Pada saat saya nggak mengandalkan sponsorship pada tahun 80 awal, itu tiket saya sudah 7.500. Paling murah itu 5.000 pada zaman itu. Pada zaman itu loh. Karena apa? Saya mengandalkan tiket masuk untuk nutup kos. Sponsor belum kuat, belum ada. Gitu. Pakai uang sendiri ngandalkan itu. Pada saat mulai ada sponsorship, tiket itu malah lebih murah. Udah tahu waktu saya tur Raksasa apa itu, waktu tur sama Jarum juga, tahun 86, tiket itu udah 7.500, 10.000. Terus tahun 89 tur saya tiketnya cuma 3.000. Wow. Udah dapat rokok. Jadi artinya kehadiran sponsor ini dia subsidi penonton. Jadi penonton yang seharusnya 50.000 dia bayarin tuh, sehingga cuma bayar 10.000 gitu kan. Jadi kehadiran sponsor ini juga yang membuat penonton ini jadi beli tiketnya murah. Tapi saya nggak pernah bikin gratisan. Jadi saya agak pantang membuat konser gratisan. Jadi itu saya anggap bikin konser gratisan itu nggak punya kebanggaan buat saya. Iya kan? Tapi kalau konser yang bertiket, penontonnya full stadion, terus aman, ini itu buat saya kepuasan batin gitu ya. Murah. Murah. $15.000. 5.000. Sama. 10.000. Yang membuat mahal itu kan beritanya. Jadi pada zaman itu, ya ini karena saya terbuka ya. Ya promotornya aja yang ngomongnya di mahal-mahalin. Kalau saya kan realitasnya aja. Saya jual tiket murah, ya karena mereka ya nggak mahal sebetulnya, karena diberitakan aja. Bayarnya bermiliat-miliat gitu kan. Sebetulnya kan enggak. Kalau saya mau bangga karena apa? Saya nggak butuh mereka. Saya mau ya kekuatanku bayar segini. Itu aja. Saya jual tiketnya nggak mahal, murah, terjangkau. Tidak istilahnya itu yang bikin penonton nyaman, merasa dihargai. Ya memang nggak mendidik ya, tapi untuk ukuran di daerah, bukan Jakarta soalnya kan. Ya itu kemampuan yang ada gitu loh. Kalau dipaksa mahal pun nanti risikonya penontonnya sedikit. Kan nggak enak nonton kayak dulu Sofyan Ali pernah main Yngwie Malmsteen di Tambak Sari juga penontonnya cuma 3.000. Main di stadion bola penonton 3.000 kan ya sepi gitu kan, nggak enak, kita juga malu kan. Gitu. Kalau saya nyarinya crowdnya bagus, ya udah tiketnya murah, tapi sponsornya kan happy. Masyarakatnya juga, wah penggemarnya banyak ya. Kalau sepi kan kita toleh-toleh gini kan,
Nggak enak kan nonton kalau lapangannya kosong. Kesannya gimana gitu kan. Our Constitution, the Pancasila. Constitution, the Pancasila. Jadi saya memang waktu itu agak keras kalau masalah itu. Kalau minum saya masih nggak terlalu, karena tak anggap itu kan nggak melanggar hukum. Narkoba, terus era ganja dilarang. Apa itu anak-anak rata-rata kan dulu banyak yang ganja, nyimeng lah istilahnya. Saya udah ngasih aturan, selama konser sama saya yang ketahuan, ya udah tak laporin polisi kamu, itu. Atau tak teriakin lah, gitu. Jadi aku bilang ini reputasi saya ini dibangun dengan berdarah-darah. Jangan sampai nanti kamu ketangkep polisi di saat saya bikin konser. Kamu ketangkep di rumahmu sendiri, jangan saat kerja sama aku. Jadi saya memberikan larangan itu. Dan yang kalau saya ketahuan di kamar, saya cek bau gitu, udah saya langsung teriak, ada ganja, bubar semua gitu. Saya gituin aja, jadi akhirnya mereka ngeper sendiri gitu. Juga kalau ada yang saya dengar narkoba, saya stop rekamannya, saya nggak rilis. Jadi saya punya beberapa album, kalau saya dengar pemainnya terlibat, saya nggak jadi rilis. Jadi saya stop, saya rugi banyak itu video klip, udah rekam, udah jadi. Saya nggak rilis, saya udah tetap masukin buku, masukin sampah. Jadi saya termasuk dulu Jamrut ada kejadian begitu, saya nggak tahu itu, ditutupin. Mereka ketakutan, tutup rapet, jangan sampai Pak Lok tahu nih, pemain drumnya kena gitu. Jadi saya tutup rapet gitu. Ini kalau Pak Lok tahu dibubarin nih Ben. Saya ketakutan. Jadi saya tahunya itu setelah kejadian. EO-nya juga nggak berani cerita. Jadi ceritanya itu setelah ketemu saya itu berapa tahun kemudian, setelah mereka nggak ada, baru dia cerita. Dulu pernah bikin konser kejadian. Duh, kamu kok nggak ngomong sama saya? Takut Pak Lok ngomong. Pak, anak-anak band nggak, udah kunci rahasia ini nggak boleh ngomong. Ini Pak Lok tahu, dibubarin ini band gitu. Ya itu waktu ketahuan yang itu tahun berapa itu, sekitar 2000. Itu juga pemain drumnya kan langsung saya isolasi. Maksudnya saya suruh pensiun, nggak boleh ikut. Saya skors, nggak boleh ikut. Kamu rehabilitasi dulu ke pesantren. Gitu. Maka album Ningrat itu kenapa jadi 3 orang? Itu sebetulnya pemain drumnya saya skorsing, nggak boleh ikut. Gitu. Karena saya suruh rehabilitasi, nggak boleh ikut main. Rekaman saya nggak kasih, kamu pokoknya berhenti dulu ya, nggak boleh ikut. Ya karena terlibat itu. Jadi ya dulu saya membimbing awal itu kan sebetulnya dari festival rock. Jadi festival rock dulu itu saya membina pembinaan terhadap anak band. Saya kasih catatan, selama mentas tidak boleh terlibat alkohol. jadi dulu MC-nya Ovan Tobing suka kalau di panggung, rockers sekarang minum susu. Sudah nggak bosen minum bir atau mabuk di panggung. Jadi dulu itu dibuat guyonan juga, karena ada beberapa pemain yang gendut-gendut gitu kan. Kalau dulu rocker-rocker zaman dulu kan keceng-keceng gitu kan, kurus-kurus, nyekingkring gitu. Nah, rocker sekarang gendut-gendut, karena rocker sekarang minumnya susu gitu. Karena ada syarat-syarat itu tadi, nggak boleh mabuk, nggak boleh. Jadi ya itu yang bikin membina. Tapi itu juga jadi kepercayaan orang tua akhirnya. Kan dulu orang tua itu takut anaknya main rock, akhirnya
oh ternyata rock sekarang, yang sekarang ini bagus gitu. Era saya itu mulai lagu ya karena saya bangun dari penggemarnya lewat festival rock, pembinaan lagu rock Indonesia supaya orang mencintai karya cipta musisi Indonesia. Dulu kan rock itu kan lagu barat semua. Dia bawain lagu-lagu barat, nggak ada yang mau bawain lagu Indonesia. God bless saya dulu SAS. Kalau konser itu bawain lagu barat, semua lagunya sendiri nggak pernah dibawain. Iya, kan itu mulai dibangun era rock Indonesia itu saya bangun dari festival rock. Gitu loh. Sehingga orang mulai terbiasa. Dulu konser rock kalau nggak denger Rolling Stone disawat sandal. Apalagi main di Malang, di Bandung, di mana. Itu Wajib ya. wah lagu wajib itu. Jadi setelah era 88 itu 89, tahu konser udah nggak ada lagu barat. Anak band tak larang semua gitu. Harus lagu Indonesia, kamu nggak bisa lagumu sendiri, nggak usah ikut show. Metro TV